Ya, keluarga tuh rumah. Karena menurutku ya, sejelek apapun, seburuk apapun kamu, senakal apapun kamu di luar sana, yang bisa menerima kamu 100% itu cuman keluarga. Perkenalkan, nama saya Jenny, saya umur 28 tahun, pekerjaan saya sebagai pegawai swasta. Saya tumbuh dewasa dari kedua orang tua yang hebat. Bapak saya dulunya bekerja sebagai pegawai swasta dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Namun memang kita nggak ada yang tahu ya hidup seperti apa. Ketika saya sudah di bangku kuliah, memang ada sempat kabar buruk. Papa saya itu sempat di PHK juga dari perusahaannya, dan memang akhirnya mau nggak mau ibu saya buka usaha catering ya. Jadi cateringnya ini based on order. Jadi memang ada kisah juga sih, kisah lika-liku ketika menginjak di bangku kuliah itu. Jadi titik terendah saya ini ketika kehidupan saya cukup berbalik ya. Jadi memang dari kecil saya tidak bilang saya berlebihan kehidupannya, tapi memang berkecukupan. Apa yang saya butuhkan, saya mau, itu alhamdulillah terpenuhi. Namun ketika yang seperti saya ceritakan sebelumnya, ketika papa saya sudah tidak berpenghasilan lagi karena sudah keluar dari perusahaannya, akhirnya memang saya mengalami kesulitan untuk hal ekonomi seperti itu. Contohnya saya otomatis memang ketika itu sedang di semester 2 atau 3, yang mana otomatis kan SPP juga harus tetap dibayarkan. Akhirnya saya inisiatif untuk mencari beasiswa berdasarkan IPK, dan alhamdulillah itu tembus sampai lulus. Jadi berapa kali ya, 2 kali atau 3 kalian lah, karena kan untuk saya kan 3 semester aja seperti itu. Dan di situ titik terendah adalah memang pasti otomatis yang basicnya saya kebutuhan serba terpenuhi sebelumnya, dan ketika itu benar-benar melihat teman-teman yang mungkin bisa hidup berkecukupan dan sebagainya. Bahkan ketika itu saya agak kesulitan untuk perihal buku kuliah dan lain sebagainya seperti itu. Tapi alhamdulillah memang karena teman-teman baik saya dikeliling saya dikelilingi oleh orang-orang baik, akhirnya saya bisa melewati masa itu sampai sekarang. Penyemangat saya sebenarnya adalah keluarga sih ya, terutama mama, karena saya tahu perjuangan dia seperti apa ketika papa saya sudah tidak bisa menopang ya gitu. Jadi saya kuat karena mama saya berusaha untuk tetap life must go on. Jadi saya akhirnya ketika lulus saya berusaha untuk menghasilkan uang sendiri. Saya harus mandiri, saya nggak boleh bergantung ke orang tua lagi seperti itu sih. Jadi semangatnya sih memang dari keluarga dan teman-teman sih, kayak gitu. Untuk keluarga saya ya, terutama nggak keluarga saya juga sih, untuk semuanya. Tuhan atau Allah itu tidak akan memberikan cobaan ke hambanya, itu melebihi kemampuan. Dan kita ditempatkan di suatu tempat atau dalam suatu keadaan itu tidak ada yang tidak
kebetulan, semuanya sudah ada yang ngatur. Memang Allah sudah menyiapkan itu semua untuk kita, untuk jadi manusia yang kuat. Kenapa harus kita? Ya karena kita mampu. Jadi untuk awalnya mungkin kita semua ya pasti mikir, kenapa sih harus keluarga kita? Kenapa sih harus kita? Tapi makin kesini emang tujuan hidup itu cuman perihal menerima dan menjalani gitu. Jadi apapun itu, untuk mama saya, papa saya, adik saya dan kakak saya, ya semua akan baik-baik aja gitu. Sebenarnya yang aku harapkan dari keluarga adalah seberat apapun cobaan keluarga ya, jangan pernah mau kalah dengan cobaan eksternal. Maksudnya di sini adalah yuk kita kuatin internalnya. Entah itu saling menerima satu sama lain, jangan pernah menyalahkan satu sama lain. Apapun cobaan itu pasti bisa diatasi kok. Kalau misalnya dari internalnya aja udah jelek, mau cobaan dari eksternal pasti gampang banget lah buat ngancurin keluarga, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya yang aku harapkan adalah ya kita harus menerima semuanya. Kita menerima kekurangan masing-masing, karena menurutku orang tua itu nggak ada yang sempurna, anak itu juga nggak ada yang sempurna. Jangan pernah menuntut satu sama lain, baik kita nuntut orang tua seperti apa atau orang tua menuntut kita seperti apa. Ya janganlah, kita mah udah ya seperti ini. Kalaupun memang ada jeleknya, itu semua pasti dari proses, seperti itu sih. Semua berproses, nggak ada yang instan, nggak ada yang sempurna. Jadi mari hidup damai dengan keadaan. Gitu aja. Keluarga itu adalah segalanya buatku. Keluarga itu rumah. Ya, keluarga itu rumah. Karena menurutku ya, sejelek apapun, seburuk apapun kamu, senakal apapun kamu di luar sana, yang bisa menerima kamu 100% itu cuman keluarga. Nggak ada yang lain. Karena kayak lihat pengalaman juga, orang-orang yang di luar seperti ini, seperti itu, pasti akan ujung-ujungnya kembali ke keluarga. Nggak ada lagi. Teman oke, atau sahabat, pacar boleh. Tapi menurutku emang semua akan kembali ke keluarga sih. Jadi harapannya semoga semuanya baik-baik aja dengan keluarganya. Buat kedua orang tua aku, sebelumnya maaf banget, aduh mau nangis nih, maaf banget belum bisa jadi anak yang membanggakan. Kalau meskipun seperti maksudnya udah di seumur segini mungkin belum jadi apa gitu ya, belum membanggakan yang seperti apa, belum punya apa, mungkin banyak mengecewakan dan lain sebagainya. Tapi percaya kalau aku di sini tuh juga sedang berusaha menjadi yang terbaik, menjadi anak yang baik, menjadi manusia yang baik. Jadi mintanya adalah jangan bosan untuk nunggu aku berproses ya, karena semua manusia itu berproses, termasuk aku. Jadi ya pasti kok, nggak mungkin di dunia ini nggak ada anak yang nggak mau membahagiakan orang tuanya, itu nggak ada.
Ya mungkin 1-2, tapi menurutku naluri sebagai anak itu pasti ingin membanggakan orang tua, membahagiakan. Jadi maksudnya adalah tunggu dikit lagi ya, pasti kok semua itu pasti baik-baik aja. Kalaupun memang sekarang keadaannya memang tidak bagus atau seperti apa, sabar aja ya, semua kan pasti indah pada waktunya. Gitu. Pesan dari orang tua adalah lebih ke kita semua itu punya timeline masing-masing sih. Makanya kenapa aku sangat bersyukur untuk memiliki kedua orang tuaku, karena memang mereka adalah bukan tipe orang yang menuntut dalam artian kenapa kamu tidak seperti A, B, C, dan D, karena mereka selalu bilang tidak apa-apa terlambat, yang penting tepat. Tidak perlu terpaku dengan kesuksesan orang lain, kau punya timeline sendiri. Tidak apa-apa kalau memang belum mencapai itu. Tidak apa-apa kalau memang belum punya itu. Yang penting lakukan yang terbaik. Pasti semua ada jalannya dan ada timing yang tepat buat kamu.